Ya, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pelajaran PPKN. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa dulu, berdoa sebelum belajar. Saya minta untuk ketua kelas Marvel, tolong dipandu untuk berdoanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita berdoa dulu. Ibu akan absen dulu, cek dulu kehadiran anak-anakku. Ibu absen ya. Aljum Hadir. Awan Hadir. Despita Nuraziza Marvel Hadir. Neliana Niken Olfa Redi Hidayat Winda Dahlia Zuhri Apriza. Ada yang tidak masuk satu ya, Eson ya. Ya, berarti hadir semua. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu PPKN bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu Ibu mau nanya dulu, pelajaran kita minggu kemarin tentang kedudukan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kedudukan undang-undang? Undang-undang sebagai sumber hukum, sebagai sumber hukum dan menjadi pandangan pemerintahan Indonesia. Sebagai hukum dasar yang tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan Indonesia. Nah, masih ingat anak-anak? Apa fungsinya kemarin? Coba Meliana, coba. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3, yaitu kontrol, pengatur, dan penentu. Siapa yang tahu kalau yang kontrol untuk apa? Kontrol maksudnya di sini memang mana? Mengontrol jalannya pemerintahan Indonesia. Terus apa lagi tadi? Yang kedua apa? Yang kedua sebagai mengatur. Dia mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Terus sekarang sebagai sifatnya, masih ingat kalau sifatnya yang bagaimana? Coba siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Meliana, coba. Undang Dasar 1945 memiliki sifat terbuka. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat singkat dan simpel. Undang-undang dasar tadi, kedudukan undang-undang dasar tadi dia singkat, super dan memiliki nilai-nilai norma atau aturan. Nah, ada yang mau tanya? Itu kita mengingat pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih mau ditanyakan? Di dalam bab ini tujuan pembelajarannya satu, melalui video peserta didik dapat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Yang kedua, melalui
diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tata urutan peraturan nasional yang benar. Tolong diperhatikan, diamati apa gambar yang tertera di layar ini. Sudah ada yang ingin memberikan tanggapannya dari pengamatan tadi? Coba tunjuk tangan, siapa yang berani? Coba Olpa. Seorang siswa SMA melanggar peraturan tidak menggunakan helm. Pendapat temannya ada yang mengatakan bahwa seorang siswa SMA melanggar aturan. Ada yang lain lagi? Coba yang laki-lakinya ini. Kok diam semua ini? Coba yang laki-laki, coba Awang. Dalam penglihatan atau penghayatanmu apa yang tercermin gambar di sini? Seseorang perempuan yang tidak menggunakan helm. Seseorang perempuan yang tidak pakai helm. Bagus. Ada lagi yang lain? Coba Miliana. Siswa sekolah yang dihentikan oleh polisi karena melanggar peraturan tidak memakai helm. Seorang siswa Sekolah yang dihentikan oleh polisi karena melanggar peraturan tidak memakai helm. masih ada yang lain? Coba Aziza. Seorang siswa SMA yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak memakai helm. Jadi kesimpulannya gambar yang ada di sini menggambarkan bahwa ada pelanggaran yang dilanggar oleh seseorang. Coba kita lihat di dalam gambar ini ada seorang petugas polisi. Yang tugasnya polisi itu tugasnya apa, Nana? Tugasnya polisi itu menjaga keamanan. Kalau polisi itu dia akan menjaga keamanan di dalam lalu lintas masyarakat. Dalam masyarakat, khususnya di lalu lintas. Di sini terjadilah ada di sebuah perjalanan memberhentikan sebuah sepeda motor, yang mana di sini kita lihat sepeda motor yang dihentikan itu dia melanggar aturan lalu lintas. Seperti tadi dikatakan oleh teman kita, dia tidak memakai helm. Memakai helm, tidak pakai helm berarti dia melanggar aturan. Makanya dia diberhentikan oleh seorang petugas lalu lintas, yaitu Pak Polisi. Unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Coba kita dengar di sini. Unsur mutlak peraturan perundang-undangan berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, di sini kita tahu aturan yang dibuat oleh undang-undang itu dia tugasnya untuk membatasi tingkah laku manusia. Apa contohnya, Nak? Membatasi tingkah laku manusia. Apa contoh? Coba. Apa contohnya kira-kira? Dengan adanya aturan, dengan ada undang-undang itu membatasi tingkah laku kita. Contoh, kita tidak boleh sembarangan memakai pakaian orang lain. Itu contoh kecil. Tidak boleh, karena kita ada aturan, tapi aturan itu menurut ada tingkatannya, aturan yang bagaimana. Selanjutnya, memuat ancaman atau sanksi bagi melanggarnya. Kan Ibu sebutkan tadi, setiap kita mengambil hak milik orang lain, kita terjerat hukum. Tetapi tergantung dengan sanksinya, tergantung dengan kecil atau besar apa kecil. Nah, melanggar aturan yang telah ditentukan itu.
Lanjut. Memiliki sifat memaksa. Memiliki sifat memaksa di sini maksudnya hukum itu ada. Dengan adanya hukum undang-undang yang diberikan, maka yang memberikan supaya memberikan efek jerak. Nah, jadi dia memaksa, sifatnya memaksa. Oh, kamu tadi mengambil penaku. Kalau kubiarkan setiap hari dia mengambil, supaya dia jerak, dilaporkan kemana? Mungkin ke kepala sekolah. Ngerti maksud Ibu? Ngerti. Di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tadi sudah Ibu bicarakan bahwa di dalam undang-undang itu ada tingkatan perundang-undangannya. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945, peraturan yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis. Yang kedua yaitu ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan. Dan yang ketiga yaitu peraturan pengganti undang-undang. Nah, ada pula itu peraturan pengganti undang-undang. Terus ada lagi tingkatannya peraturan pemerintah. PP namanya, itu peraturan pemerintah. Nanti kita jelaskan semua. Selanjutnya peraturan presiden. Nah, ada pula peraturan presiden. Nah, berarti lain peraturan Pak MPR dengan peraturan yang dibuat oleh Perpres, oleh presiden. Lain, ada tersendiri. Lanjut, di sini ada namanya dikosongkan. Dikosong itu di situ ada namanya di bawah pemerintahan presiden itu ada namanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi. Nah, kalau pemerintah daerah provinsi itu siapa yang menjadi orang yang nomor satu? Kalau di provinsi, siapa itu? Kalau di provinsi siapa yang menjadi orang nomor satu? Gubernur. Nah, kalau di provinsi itu ada undang-undang peraturannya yang dibuat oleh gubernur, wali kota, DPRD tingkat provinsi, DPD tingkat provinsi. Nah, selanjutnya ada namanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Kabupaten. Siapa yang nomor satu di kabupaten? Bupati. Ada yang buat aturan? Ada. Terus di bawah bupati siapa? Ada. Camat. Sesudah camat siapa lagi? Kades. Kades itu apa namanya? Kepala desa. Sesudah kadesa? Ada namanya RT RW. Di desa juga ada DPD. Tadi kita sudah Ibu sudah menjelaskan ada sebuah tayangan. Untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang bab 3 tadi apa?
Permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan melengkapi Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan terhadap pasal menentukan batas kurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang disampaikan secara tertulis yang bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya. Kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal bersifat normatif apapun dan masukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara itu artinya menambah pasal perubahan tanpa menggunakan pasal sebelumnya. Karena tujuan perubahan bersifat apapun untuk kepentingan publik saja. Ketetapan melalui permusyawaratan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan melalui permusyawaratan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 /MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah dengan perundang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan perundang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang disetujui atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita sudah melihat tayangan tentang video pembelajaran tentang memaknai
menjadi kelompok, silakan cari kelompoknya yang telah kita bagi kemarin, duduk dengan per kelompok. Setelah itu nanti ibu akan membagikan sebuah tugas LKPD-nya untuk dikerjakan per kelompok, kerjakan bersama, dan nanti hasilnya akan kita kumpulkan. Sekarang kita buat kelompok, duduklah ke tempatnya masing-masing. Silakan. Sekarang setelah duduknya di tempat berkelompok, bukunya dibawa. Nanti di sini coba dibaca LKPD-nya. Di situ ada pekerjaan dikerjakan berkelompok. Nanti akan hasilnya akan kita kumpulkan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Buat. Kerjakan bersama. Ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Sudah dapat? Bisa mengerjakan? Ayo kerjakan. Ibu kasih. Ya. Ayo kerjakan bersama. Boleh bertanya dengan ibu nantinya kalau ada kendala. Silakan bertanya dengan ibu. Ayo silakan kerja bersama. Kerjakan bersama. Ayo kerjakan kelompok. Kenapa, Zuri? Ada kendala di kelompoknya? Ayo silakan kerjakan dulu. Boleh silakan. Dicontoh di situ boleh. Kan bisa bertanya tadi ibu katakan tadi kalau ada kendala silakan bertanya dengan ibu. Tadi kan sudah memperhatikan tayangan gambar pembelajaran kan? Nah, di situ kan ada tadi. Ingat. Ayo silakan kerja. Bekerja. Ada yang mau bertanya? Bagaimana kelompok ini? Sudah? Sudah ya? Dapat belum? Ayo kerjakan lagi. Apa masalahnya kelompok ini sudah? Belum. Kerjakan lagi, masih banyak waktu. Ada kendala? Kelompok ini ada yang kendala? Tidak. Sudah selesai? Ada salah satu kelompok kita yang sudah selesai. Yang belum, sekarang kerjakan dulu. Kerjakan sampai waktu yang masih ada tersisa. Dan kembali ke tempat duduknya seperti semula. Berarti untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan. Hari ini kita cukupkan. Mungkin minggu depan kita sambung kembali tentang peraturan, tingkat peraturan perundang-undangan. Nah, jadi minggu depan kita akan melangkah ke untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan setelah diskusi
bersih, kita tadi sudah mengerjakan pekerjaannya sudah dikumpulkan. Setelah itu kita beres-beres, kita bikin lagi, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, untuk minggu depan kita akan kembali belajar dengan Ibu. Coba sebelum kita pulang, mungkin sebelum kita pulang, coba kita lihat dulu kebersihan kita di lingkungan. Apakah masih ada, coba kita bersihkan dulu. Kalau ada sampah, kita pungut dulu sampah. Karena sebelum kita pulang, bagaimana itu pensel kita yang tertinggal. Jangan sampai nanti di rumah, pas kita lihat di rumah, ternyata pensel atau buku ada yang